Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar para pejuang matematika semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya, sehingga hari ini tetap semangat untuk belajar tentang matematika. Hari ini kita akan belajar tentang persamaan trigonometri, di mana kita akan belajar mencari nilai suatu persamaan trigonometri, kemudian menyederhanakan persamaan trigonometri. Ini susah atau mudah ya? Gampang kok teman-teman ya. Perhatikan, tetap semangat, semoga bermanfaat. Oke, para pejuang matematika sekalian, sebelum kita belajar soal tentang persamaan trigonometri, kita cari dulu pengertian tentang persamaan trigonometri ya. Misal ada contoh persamaan trigonometri seperti berikut. Pertama, sin X sama dengan setengah. Yang kedua, cos Y min setengah akar 3 sama dengan 0. 3, tan X sama dengan 5. Yang keempat, sin 2B min sin B min 6 sama dengan 0. Saya ada beberapa pertanyaan ya sebelum kita bahas lebih jauh. Pertanyaan pertama, apakah persamaan-persamaan trigonometri di atas memuat variabel? Ayo, teman-teman tahu tidak? Ada variabelnya tidak di semua persamaan itu? Iya. Apa variabel itu? Nah, contoh seperti nomor 1 sama dengan nomor 1 kita lihat variabelnya adalah X. Nomor 2 variabelnya adalah Y. Nomor 3 variabelnya adalah X. Nomor 4 variabelnya adalah B. Paham teman-teman ya? Ini kan sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian pertanyaan yang kedua. Apakah persamaan-persamaan trigonometri di atas selalu memuat variabel yang berada dalam bentuk trigonometri? Jawabannya adalah iya. Jadi variabel itu tidak berdiri sendiri tapi terhubung atau selalu terkoneksi dengan trigonometrinya. Seperti X misalkan nomor 1 itu terhubung dengan sinnya sehingga menjadi sin X. Selalu ya. Jadi variabel itu selalu termuat kepada trigonometrinya. Jadi kesimpulannya persamaan trigonometri adalah persamaan yang variabelnya termuat dalam bentuk trigonometri. Nah, itu adalah persamaan trigonometri. Nah, untuk selanjutnya kita belajar tentang penyelesaian persamaan trigonometri. Teman-teman sekalian, para pejuang sekalian, persamaan trigonometri dapat diselesaikan dengan mengubah bentuk persamaan ke bentuk umum. Jadi misalkan ada soal sin X maka sama dengan sin A. Jadi dirubah ke bentuk umumnya. Kalau sin dirubah ke bentuk sin. Kemudian kalau cos X dirubah ke cos juga. Jadi dirubah ke bentuk umumnya. Kalau tan maka kita rubah ke bentuk tan. Maksudnya bagaimana? Ya, tambah tidak jelas ya gitu teman-teman ya. Oke, setelah ini saya jelaskan ya. Teman-teman sekalian, para pejuang matematika sekalian, pertama kita menyelesaikan atau belajar tentang persamaan trigonometri bentuk sin X sama dengan sin A dulu ya. Jika pertanyaan itu diminta untuk dirubah dalam bentuk derajat, maka rumusnya sebagai berikut. Jika ada sin X sama dengan sin A, maka rumusnya ada dua. X sama dengan A plus K kali 360 atau X 180 min A ditambah K kali 360. Itu untuk rumus derajat. Bagaimana kalau dalam bentuk radian? Misalkan pertanyaannya diminta untuk dirubah ke radian, maka sin X sama dengan sin A ini kita rubah menjadi rumusnya ada dua. X sama dengan A plus K kali 2pi atau X sama dengan pi min A plus K kali 2pi. Nah, pi itu kan sama dengan 180 teman-teman ya. Oke, itu untuk rumus sin X sama dengan sin A. Nah, sekarang kita belajar tentang contoh soalnya dalam bentuk sin ya. Misalkan ada soal seperti berikut. Tentukan penyelesaian sin X sama dengan min setengah untuk X lebih dari 0 kurang dari 360 derajat. Nah, ini penting teman-teman. Kita baca dulu soalnya. Jadi X ini batasnya dari 0 sampai 360. Maka kurang atau lebih dari itu tidak bisa ya. Maka caranya seperti ini. Nah, sin X sama dengan min setengah. Tadi kan perintahnya sudah jelas. Kita rubah dulu dalam bentuk umum. Nah,
karena sin X sama dengan min setengah, setengah ini sama dengan sin berapa? Nah, kita lihat di tabel istimewa, setengah ini sama dengan 30. Karena min setengah, maka menjadi sin X sama dengan sin min 30 derajat. Nah, ini kan sudah jelas. Jadi, A-nya sama dengan 30 ini, min 30 ini sebagai A. Maka langsung masukkan rumusnya. Rumusnya yang tadi kita sudah pelajari ya, X sama dengan A derajat dan sebagainya. Maka, A derajat ini kita rubah menjadi min 30. Kita masukkan A, kita rubah menjadi min 30. Kemudian K-nya tetap, 360-nya tetap. Setelah itu teman-teman, K-nya kita rubah mulai dari 0 ya. Coba kita masukkan dan ganti K-nya menjadi 0. Maka K sama dengan 0, maka X-nya sama dengan min 30-nya tetap, K-nya kita rubah jadi 0, 360 tetap. Maka berapa jumlahnya? 360 kali 0, 0 ditambah min 30 sama dengan min 30. Apakah ini masuk dalam soal yang ditanyakan? Tidak masuk. Karena kenapa? Permintaannya antara 0 sampai 360. Maka 30 ini kita tidak masukkan atau kita buang. Kemudian selanjutnya K-nya kita rubah menjadi 1. Maka sama seperti tadi, X-nya tetap, min 30-nya tetap, K-nya kita rubah jadi 1, 360-nya tetap, maka kita jumlahkan 360 kali 1, 360, dikurangi atau ditambah min 30 sama dengan 330. Ini masuk atau tidak teman-teman? Masuk, karena kenapa? Masih kurang dari 360. Kemudian kita masukkan angka 2. K-nya kita masukkan 2, maka X-nya sama dengan min 30 plus 2 kali 360. Maka 360 kali 2 berapa? 720 dikurangi 30, 690. Ini tidak masuk. Karena kenapa? Lebih dari 360. Mudah teman-teman ya. Nah, itu tadi masih persamaan yang pertama. Sekarang kita masukkan ke persamaan yang kedua, yaitu rumusnya X sama dengan 190 min alfa plus K kali 360. Nah, kita masukkan A-nya berapa? 30 teman-teman ya. Maka X sama dengan 190 tetap, A-nya kita rubah menjadi min 30, K-nya tetap, 360 kita tetapkan. Maka 160 dikurangi min 30 sama dengan berapa? Ini berubah jadi plus, maka menjadi 210 plus K kali 360. Nah, ini persamaan yang kedua. Sama seperti tadi, K-nya kita rubah menjadi 0, maka X-nya sama dengan 210 tetap, K-nya kita rubah jadi 0, 360 tetap, maka 360 kali 0, 0 tambah 210, 210. Ini masih masuk karena antara 0 sampai 360. Kemudian K-nya kita rubah menjadi 1, maka X-nya sama dengan 210 tetap, K-nya kita rubah jadi 1, maka 360 tetap. 360 kali 1, 360 ditambah 210 sama dengan 470. Ini masuk atau tidak? Nah, tidak, maka kita coret. Sehingga jadi himpunan penyelesaian untuk sin X sama dengan min setengah adalah yang masuk apa saja tadi? Hanya 210 dan 330. Gampang teman-teman ya. Kalau untuk persamaan sinus sudah paham, sekarang kita pergi ke persamaan kosinus. Sama seperti tadi, rumusnya ada 2 teman-teman ya. Untuk derajat, jika pertanyaannya cos X sama dengan cos A, maka rumusnya seperti berikut. Ada 2 ya. X sama dengan A, dan satunya X sama dengan min A. Jelas teman-teman ya. Kemudian untuk dirubah menjadi radian, rumusnya sebagai berikut. Nah, dipahami teman-teman ya. Oke, untuk lebih paham kita perhatikan contoh kosinus sebagai berikut ya. Tentukan penyelesaian cos 2x sama dengan min setengah. Nah, syaratnya juga sama, X antara 0 sampai 360. Caranya sebagai berikut, perhatikan teman-teman ya, fokus ya. Cos 2x sama dengan min setengah, ini kan pertanyaannya. Mana min setengah ini kita rubah dulu ke dalam bentuk umumnya cos. Berapa min setengah, cos berapa min setengah? Karena negatif, maka kita rubah ke
kuadran. Masih ingat kuadran teman-teman? Nah, cos berapa yang negatif? Di kuadran berapa cos negatif? Di kuadran 2. Nah, kita lihat cos berapa yang hasilnya setengah? Nah, 60, maka cos 60 sama dengan setengah ya di tabel istimewa ya. Maka karena ini di kuadran 2, rumusnya kuadran 2 berapa teman-teman? 180 min alfa. Alfanya kita rubah menjadi 60 sehingga menjadi 180 dikurangi 60 sama dengan 120. Maka untuk min setengah ini sama dengan cos 120 sehingga persamaannya cos 2x sama dengan cos 120. Kita masukkan ke rumusnya teman-teman ya. Sehingga rumus yang pertama adalah x sama dengan a kuadrat plus k kali 360. Kita masukkan x-nya. X-nya berapa? 2x. Kenapa kok 2x? Karena pertanyaannya 2x teman-teman. Maka 2x sama dengan A-nya sama dengan 120, K-nya tetap, 360 tetap. Kemudian 2 ini pindah ruas ke kanan menjadi pembagian. Maka 120 dibagi 2 sama dengan 60. K-nya tetap, 360 dibagi 2 sama dengan 180. Ini untuk persamaan yang pertama. Sama seperti tadi, K-nya kita ganti menjadi 0. Maka 60 plus 0 kali 180. Maka hasilnya sama dengan 60. Ini masih masuk karena antara 0 sampai 360. Kemudian K-nya diganti 1, maka X sama dengan 60 plus 1 kali 180 sama dengan 180 kali 1, 180 ditambah 60, 240. Masih masuk teman-teman ya. Kemudian kita ganti K-nya sama dengan 2, maka X-nya sama dengan 60 plus 2 kali 180. 180 kali 2 sama dengan 360 tambah 60 sama dengan 420. Ini masuk atau tidak? Tidak, karena lebih dari 360. Nah, kemudian untuk rumus yang kedua sama dengan X min A plus K kali 360. X-nya kita rubah menjadi 2X karena persamaannya 2X min 120 karena A-nya sama dengan 120, K-nya tetap, 360 tetap. Maka 2-nya kita rubah pindah ruas ke kanan menjadi pembagian. Min 120 dibagi 2 plus K kali 360 bagi 2. Min 120 dibagi 2 sama dengan berapa teman-teman? Min 60. Kemudian K-nya tetap, 360 bagi 2 sama dengan 180. Sehingga K-nya kita rubah menjadi 0 sama dengan min 60 plus 0 kali 180. 180 kali 0, 0 dikurangi 60, min 60. Ini masuk atau tidak? Tidak, karena kurang dari 0. Kemudian K-nya kita rubah menjadi 1 sehingga menjadi X sama dengan 160 min 60. Mohon maaf, X sama dengan min 60 plus 1 karena K-nya diganti 1 kali 180. 180 dikali 1, 180 dikurangi 60, 120. Masuk teman-teman ya. Oke. Yang kedua, yang ketiga, K-nya diganti 2, maka X sama dengan min 60 plus 2 kali 180. 180 kali 2, 360 dikurangi 60 sama dengan 300. Maka ini masih masuk. Selanjutnya K-nya kita rubah menjadi 3 sehingga X sama dengan min 160, mohon maaf, X sama dengan min 60 ditambah 3 kali 180. Maka 180 dikali 3 sama dengan berapa? 540 dikurangi 60, 480. Ini lewat atau lebih dari 360, maka ini tidak masuk, kita buang. Jadi himpunan penyelesaian untuk cos 2x min setengah sama dengan apa saja yang masuk tadi? 60, 120, 240 dan 300. Mudah teman-teman ya. Sekarang kita pindah ke materi yang selanjutnya adalah tan X atau tan X sama dengan tan A. Rumusnya hanya ada satu untuk tan. Kalau misalkan diminta derajat, rumusnya adalah tan X sama dengan tan A, maka X sama dengan A plus K kali 190. Jadi rumusnya hanya ada satu.
Jadi kalau misalkan dirubah ke radian, tan X sama dengan tan A sama dengan X sama dengan A plus K kali P. Ini adalah rumus untuk tan. Sekarang kita lihat contoh soal untuk tan ya. Tentukan penyelesaian bersamaan tan 3x min 45 sama dengan akar 3. Untuk X lebih dari 100 kurang dari 300. Nah ini dilihat sasarannya teman-teman ya. X-nya antara 100 sampai 300, maka kurang dan lebih dari itu tidak masuk. Maka kita masukkan rumusnya. Rumusnya adalah tan di soalnya tan 3x min 45 sama dengan akar 3. Akar 3-nya kita rubah ke bentuk umum dulu sama dengan tan 60 ya. Maka kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya adalah X sama dengan A plus K kali 180. X-nya kita rubah berapa teman-teman? Di soal kita lihat 3x min 45, maka X-nya kita rubah menjadi 3x min 45, A-nya kita rubah menjadi 60, K-nya tetap, 180 tetap. Kemudian 45 ini min 45 kita pindah ruaskan ke kanan menjadi plus ya. Sehingga 60 plus 45. Ini kan pindah ruas. Sehingga 60 plus 45 sama dengan 105. Maka 3x sama dengan 105 plus K kali 180. Kemudian 3-nya kita pindah ruas ke kanan teman-teman. Menjadi apa? Bagi. Sehingga 105 plus K kali 180 dibagi 3. 105 bagi 3 sama dengan 35. Kemudian 190 bagi 3 sama dengan 60. Kemudian kita lanjutkan. Karena X-nya sama dengan 35 plus K kali 60, maka K-nya kita rubah menjadi 0 terlebih dahulu. Maka X sama dengan 35 plus 0 kali 60. 0 kali 60 sama dengan 0, maka 0 tambah 35, 35. Kemudian K-nya sama dengan 1. Kemudian maka hasilnya X sama dengan 35, K-nya kita rubah jadi 1 kali 60. 60 kali 1 sama dengan 35. 60 tambah 35 sama dengan 95. Selanjutnya K-nya kita rubah menjadi 2. Maka X sama dengan 35 plus 2 kali 60. 2 kali 60 sama dengan 120, benar. Tambah 35 menjadi 155. Karena masih kurang, kita lanjutkan lagi. K-nya kita rubah menjadi 3. Maka X-nya sama dengan 35 ditambah 3 kali 3 kali 60. 3 kali 60, 180 tambah 35, 215. Masih di bawah 300, lanjutkan lagi. K-nya kita rubah menjadi 4. Maka X-nya sama dengan 35 tambah 4 kali 60. 60 kali 4 berapa? 240 ditambah 35 sama dengan 275. Masih masuk teman-teman ya. Kita lanjutkan lagi. K-nya kita rubah sampai sama dengan 5. Maka X-nya sama dengan 35 plus 5 kali 60. 5 kali 60 sama dengan 300 tambah 35 sama dengan 335. Nah ini sudah tidak memenuhi karena lebih dari 300. Di soal mintanya mentok atau paling maksimal sama dengan 300. Maka ini kita coret atau kita buang. Sehingga yang masuk atau menjadi himpunan penyelesaian tan 3x min 45 adalah 35, kemudian 95, 155, 215 dan 275. Mudah ya teman-teman ya. Gimana para pejuang semua? Gampang dan mudah tuh tentang persamaan trigonometri ini? Mudah sekali tentunya. Nah, agar kalian lebih paham, maka saya berikan latihan soal ya. Kerjakan sendiri bisa, tapi juga bisa sharing dengan teman, kemudian guru dan sebagainya, atau bisa juga komen untuk pertanyaan di kolom komentar ini ya.
Terima kasih sudah menonton. Semoga materi kali ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan kita akan bertemu di materi selanjutnya. Terima kasih.